Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Yuliasari dengan NIM A1C322034 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler B. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agama 2. Nah, baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu apa itu iman, apa itu ilmu, dan apa itu amal. Nah, yang pertama, iman. Keimanan adalah sebuah keyakinan batin terdalam yang bersifat rahasia. Hal ini berarti sebuah gambaran mengenai ungkapan keyakinan terdalam dari seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, di dalam sebuah buku yang berjudul Pahala dalam Islam, dijelaskan pengertian iman itu adalah dipercaya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nah, jadi sudah seharusnya dan sewajarnya kita sebagai umat Islam untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam sebagai bentuk keimanan kita terhadap agama Islam. Nah, contohnya itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah ilmu. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui proses penyelidikan, pengembangan, serta meningkatkan pengetahuan diri dari seorang manusia mengenai berbagai aspek kehidupan. Nah, seseorang yang memiliki ilmu akan memperoleh posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu adalah amal. Amal merupakan segala suatu pekerjaan, aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu. Nah, amal itu sendiri dibagi menjadi dua, ada amal baik dan amal buruk. Nah, jadi integritas antara iman, ilmu, dan amal itu merupakan suatu ikatan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Yang ketiganya ini adalah saling mempengaruhi. Iman berfungsi memberikan jalan kepada seseorang untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Dengan keimanan, ilmu yang diamalkan akan selalu pada jalan yang benar dan dapat terkontrol dengan baik dan benar. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lain. Nah, Islam menyebarkan ajarannya salah satunya melalui kebudayaan, dan kebudayaan memerlukan agama untuk dapat melestarikannya. Nah, Islam dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Nah, sebagai contohnya, di dalam Islam, setiap wanita muslim diwajibkan untuk menutup auratnya. Nah, jadi sudah menjadi kebudayaan bagi umat muslim perempuan untuk memakai pakaian yang panjang, longgar, serta tidak membentuk tubuhnya, serta juga memakai hijab. Nah, selanjutnya itu mengapa Islam tertinggal dalam hal teknologi. Nah, hal ini dapat disebabkan karena banyaknya umat Islam yang ingkar serta meninggalkan pesan-pesan dan ajaran-ajaran yang telah disampaikan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, padahal di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat mengembangkan pengetahuan kita sebagai umat Islam, sehingga kita tidak lagi tertinggal baik dalam hal pengetahuan ataupun dalam hal teknologi. Nah, penyebab lainnya itu karena umat Islam menganut prinsip kesederhanaan yang menyebabkan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi.
Masyarakat madani merupakan corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, memiliki sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi. Nah, kemudian konsep Islam dalam masyarakat madani adalah yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama, kemudian saling menghargai antar umat beragama, kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama, dan menumbuhkan sikap demokratis antar umat beragama. Menurut saya, Islam dan kebangsaan di Indonesia sudah sejalan. Nah, hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek, seperti pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam Islam diwajibkan hanya untuk mengimankan hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, bangsa Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kerukunan, serta keharmonisan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini juga sudah sesuai dengan agama Islam yang menghendaki umatnya untuk dapat hidup dengan rukun, aman, damai, tanpa adanya konflik-konflik di dalam umatnya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh aspek-aspek yang dapat kita lihat sebagai gambaran bahwa Islam dan kebudayaan sudah sejalan. Hal ini dapat terbukti dengan adanya keberadaan agama Islam di Indonesia yang dapat hidup dengan aman, damai, dengan rukun di dalam negara Indonesia, dengan tetap mendukung kemajuan negara Indonesia, namun tetap juga menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga keduanya saling melengkapi tanpa menimbulkan konflik-konflik di dalamnya. Menurut saya sangat penting dan sudah seharusnya untuk seorang umat Islam mempelajari agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Nah, dengan mempelajari agama mampu menambah keyakinan dan ketakwaan terhadap agama kita sendiri, agar kita tidak mudah terhasut ataupun terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah, selain itu, sudah sewajarnya kita untuk mempelajari agama Islam, karena itu merupakan bagian dari ibadah, serta agama merupakan jalan hidup bagi seorang umat muslim. Dalam agama lah kita diajarkan mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Nah, akan menjadi dosa besar bagi kita jika kita hanya mengaku Islam namun tidak mampu untuk mempelajari agama kita, tidak mampu untuk menjelaskannya, tidak mampu untuk mengamalkannya, serta tidak mampu untuk mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.